Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini pertemuan kedua latihan baca kitab Gundul dengan membaca silsilah Syarh Rasail karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Belum mensyarah seluruh risalah dari karangannya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Sebelum kita lanjut lagi bacaan latihan kita ingat kembali lagi kaidah yang kemarin di papan. Jadi ini yang di papan harus selalu dilihat. Iya. Jadi kalau ada fiil dilihat. Kalau ma'lum maka yang dicari fiil, yang dicari apa? Fa'il. Kalau majhul naibul fa'il. Tentunya ini untuk fiil madhi dan fiil mudhari. Adapun fiil amr pasti fa'il yang dia punya kalau fiil amr, dan dipastikan fiil amr itu fa'ilnya pasti dhamir. Kan namanya fiil amr tidak punya fa'il dhahir. Ya kan? Kan fiil ini madhi bisa dhahir, bisa dhahir, fa'ilnya dhahir bisa berupa dhamir. Kalau fiil amr pasti dhamir. Dan tidak ada dia bilang majhul atau ma'lum. Fiil amr. Kemudian kaidah ketiga, kalau ada isim berdampingan nakiro atau ma'rifah, maka dia hukumnya apa? Na'at, man'ut. Yang setelahnya ikut bacaan sebelumnya. Kemudian kaidah yang keempat, kalau ada isim isyarah setelahnya beral, ada kata beral, maka yang beral ini sebagai apa? Badal. Maka bacaannya tergantung dari kedudukan isim isyarah itu sendiri. Walaupun dia mabni tapi kan punya kedudukan marfu, mansub, majrur. Kaidah yang kelima, kalau ada dhamir, yang dimaksud dengan dhamir adalah huwa, huma, hum dan seterusnya, maka dhamir itu selalu menjadi mubtada. Dan berarti kata setelahnya adalah siapa? Khobar. Anda paham kan? Kata setelahnya adalah khobar. Kaidah yang keenam, kalau ada titik dua, biasa kalau ada titik dua maka setelahnya adalah khobar, berarti dibaca marfu, walaupun nanti bisa juga di-i'rab sebagai apa? Badal. Bisa. Iya, kalau khobar pasti marfu. Kalau badal berarti dilihat sebelum titik dua. Kalau sebelum titik dua di jar, nasab, rofa, karena badal adalah tabi, pengikut. Kaidah yang ketujuh, kalau ada kata berdampingan nakiro ma'rifah, maka ini susunan kata yang kedua yang ma'rifah adalah mudhofun ilaih, berarti harus majrur, dan kata yang nakiro itu sebagai mudhofnya tidak harus majrur, tergantung penyakit sebelumnya. Paham kan? Kaidah yang kedelapan, kalau ada ma'rifah nakiro, maka isim yang ma'rifah ini sebagai mubtada, yang nakironya sebagai apa? Khobar. Yang nakironya sebagai khobar. Paham kan? Kemudian kaidah yang ke-9, kalau ada dhorof atau jar majrur di depan, setelahnya ada isim nakiro atau ma'rifah, maka isim yang nakiro atau ma'rifah ini sebagai mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan, berarti kita baca rofa. Kaidah yang ke-10, kalau ada huruf jar maka isim setelahnya tentunya pasti di jar. Paham kan? Ya, ada lagi nanti kaidah insyaallah, tapi 10 ini dulu dipahami. Nah, nanti kita akan melihat lagi yang lainnya. Iya. Baik, kita sekarang lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini wakana Rasulullah, tapi dihilangkan. Kita tahu dari mana? Karena ada kata
sallallahu alaihi wasallam, berarti pasti disebutkan Nabi, karena salawat ini disebutkan ketika ada Nabi disebutkan sebelumnya. Jadi takdirnya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu takdirnya, tapi ini dihilangkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu, fi'il mudhari. Ya, dari kata iftataha, yaftati. Kan dia di kasroh sebelum terakhir dan huruf mudharinya di fathah. Wa kana yaftatihu ahaditsahu, ahaditsahu maf'ulun bih mansub, ya. Wa kalamahu atau dari ahaditsahu bi bismillahirrahmanirrahim. Mudah sudah kemarin. Mimma yadullu, Ridwan, fi'il mudhari, dia didomah kenapa? Tidak ada alat penasab dan penjazam, itulah fi'il mudhari. Ala annal bada'ata, al bada'ata fa'il hukumnya apa? Mansub, majrur, marfu, maf'ulun bi. Mana fi'ilnya? Ya dulu ala annal bada'ata. Apa? Ingat, ya dulu fi'il lazim. Ya dulu fi'il lazim, berarti dia tidak butuh objek. Apa dia? Kenapa dibaca mansub? Khobar anna. Tahu khobar anna? Isim anna. Isimnya anna. Annal bada'ata. Anna punya tugas menasab isim dan merofa khobar. Bi bismillahirrahmanirrahim. Sunnatur rasuli. Sunnatu. Indah. Antum? Sunnatu mubtada. Kan tadi annal bada'ata, al bada'ata sebagai apanya tadi? Isim anna. Bi bismillahirrahmanirrahim. Sunnatu khobar siapa? Khobar mubtada, khobar apa? Karena khobar itu kan bisa khobarnya mubtada, bisa khobar kana, bisa khobar inna dan teman-temannya, ya toh? Hah? Antum? Mudhafun ilai yang mana? Bukan Rasul. Assalamualaikum. Iya. Antum sudah di sini. Iya, bukan rasulnya, tapi yang kata sebelumnya yaitu sunnatu. Khobar anna. Iya, khobar anna. Kan dia ini cuman bi bismillahirrahmanirrahim. Itu kan selingannya itu jumlah itirodiyah yang nanti kita akan pelajari di qawaidil i'rab. Jumlah itirodiyah maksudnya kata sisipan, disisipkan antara isim inna dengan khobar inna, dan semua kata sisipan tidak punya kedudukan. Semua kata sisipan tidak punya kedudukan. Iya. Jadi ini sunnatu khobar anna. Ar-rasuli sebagai apa tadi antum bilang? Mudhafun ilai baru. Kenapa ditahu ini mudhafun ilai? Karena nakiro ma'rifah, sunnah nakiro ar-rasuli ma'rifah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama kana Sulaimanu. Isim kana beramal merupa isim menasab khobar. Lamma kataba ila Bilqis Balqis bisa ila Bilqis dibaca Bilqisa si
Atau Balkisa si? Antum? Si, kenapa? Huruf jar. Baik, karena huruf jar. Jadi dibaca kasroh atau fathah? Kasroh, karena ada huruf jar. Antum? Nih, saudaraku. Dibaca ila Balkisa atau si? Hah? Si di kasroh karena ada huruf jar. Kisah kenapa? Karena nama perempuan. Nama perempuan. Dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Dipahami? Ada nama perempuan dia dijar dengan kasroh dan ditanwin, ada syaratnya. Nanti kita akan dapat di mutammimah, yaitu kalau dia 3 huruf tengahnya sukun. Itu nama perempuan. Jadi nama perempuan itu ditanwin dan dijar dengan kasroh kalau dia 3 huruf tengahnya sukun. Adapun kalau tengahnya juga berharokat tidak. Kalau lebih dari 3 huruf fathah kalau dijar dan tidak ditanwin. Ila Bilqisa malakati malakati badal dari Bilqis, yaitu raja. Dah? Ya. Saba'a. Saba'a. Mudhof ilaih. Tapi kenapa ada kasroh? Nah, mudhof ilaih. Nah? Ismul ladzi la yansharif. Nama tempat ismul ladzi Lansori, betul, baik, betul. Dipahami ini semua? Baik, iya. Bada'a, kenapa bada'a itu? Fi'il madi. Kitabahu, maf'ulun bih, karena bada'a sudah punya fa'il, yaitu Sulaiman. Paham ya? Bada'a kitabahu, maf'ulun bih. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya Sulaiman menulis surat padanya dengan tulis apa? Bismillah. Ala alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata beliau, yang bagi Buzain fil mudhari. Kenapa domanya tidak ada? Karena muqaddaro. Apa alasannya? Apa bahasa Arabnya? Fiqol. Kan sudah tadi disebutkan, makanya sekarang ditanya lagi. Iya, karena alasannya apa? Fiqol, berat, mantap. Yang bagi al-bad'u, fa'il, yakin. Iya, fa'il. Iya kan ada fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli amrin. Kulli majrur kan ada fi amrin mudhafun ilai lahu ahammiyatun khobar mana mubtadanya? Ustaz, mubtada. Dari mana kita tahu? Saudara kaidahnya. Kalau ada dhorof, jar, majrur, itu kaidah itu. Paham? Setelahnya ada isim, ma'rifah atau nakirah, maka bilang apa? Mubtada. Dirasa?
Kok ada penting? Masya Allah, alhamdulillah. Iya, jelas ini Pak, kita Pak. Ya alhamdulillah. Lahu ahamiyatun wa lahu qimatun. Kita Pak, qimatun, kembali lagi dulu. Hah? Oh iya. Iya. Wa kullu baik. Wa kulli atof kemana? Ke kulli juga. Kenapa ke amrin? Ke kulli juga. Iya. Atofnya ke kulli bukan ke amrin. Atofnya ke kulli. Wa kulli muallafin. Kalau muallafin Pak Rizky mudhof nilai, karena kul selalu dia mudhof. Paham gak ini? Selalu mudhof. Ya. Wa kulli muallafin lahu ahamiyatun. Kita apa lagi, Pak? Saya kembali dulu ke sini. Lahu ahamiyatun. Ahamiyatun kenapa? Mubtada. Dari mana kita tahu? Lahu jar majrur di depannya. Nah, jar majrur depannya. Santa. Walahu qimatun. Qimatun indah. Ya, baik. Atau walahu qimatun. Kita bertanya atau bilang? Karena nadanya. Iya. Mubtada. Dari mana tahu? Jar majrur depannya. Baik, betul. Wa kulli risalatin. Sama dengan sebelumnya. Baik, saya terjemah. Habis satu paragraf. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu, membuka ahaditahu, hadith-hadithnya, wa kalamahu, dan ucapan-ucapan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Mimma, ini dari apa-apa yang menunjukkan, min asalnya, mimma asalnya, min ma, tapi nun ketemu ma, mimma, asalnya dua-dua kata ini, min ma, paham kan? Dari apa-apa yang menunjukkan, ya dulu menunjukkan ala atas, anna bahwasannya al-bada'ah, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sunnatur rasul. Itu menunjukkan bahwa memulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah rasul. Paham gak ini? Karena Nabi kalau belum menyampaikan hadis, belum berbicara, pakai kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan itu sunnah rasul. Iya. Kama kana Sulaimanu, sebagaimana ini juga terjadi pada Sulaiman alaihissalam. Lamma tatkala, nih rahasianya, kalau masuk pada fi'il madhi dia maknanya dzaraf. Lamma ini maknanya apa? Dzaraf, diterjemahkan tatkala. Kalau masuk pada fi'il mudhari malah dia menjadi alat penjazm, maknanya penafian. Tidak. Dipahami? Perhatikan. Jadi kalau masuk pada fi'il madhi langsung tatkala, maknanya apa? Dzaraf. Paham ya? Kalau fi'il mudhari malah fi'il mudhari dijazm dan maknanya penafian. Sama dengan lam. Walam lamma kataba ila Balqis, tatkala beliau menulis kepada Balqis, Malakah Sabah, Ratu Sabah, ya, bada'a, beliau memulai kitabahu, tulisannya, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Mana dalilnya? Ini maksudnya ayatnya. Qalat ya ayyuhal mala'u, Ratu Sabah bilang, wahai malak, para pembesar, inni ulkiya ilayya kitabun karim,
Sungguh saya dikirimkan kepadaku tulisan yang mulia. Innahu min Sulaiman. Sungguh ini tulisan dari Sulaiman. Wa innahu, dan tulisan ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang disepakati oleh para ulama kalau Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam surat An-Naml ini. Karena kan para ulama berselisih tentang Bismillahirrahmanirrahim, apakah awal di setiap surat atau hanya pembuka surat, tidak masuk dalam ayat. Yang jelas mereka sepakat bahwa dia ayat dalam surat An-Naml, yaitu ayat ini. Karena dia tidak di awal ayat tapi di tengah. Paham ya? Iya. Yang bagi sepantasnya al-bad'u memulai bi Bismillahirrahmanirrahim. Bad'u masdar dari bada'a. Paham ya? Ya bada'u bad'an. Yang bagil bad'u sepantasnya untuk memulai bi Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli amrin, pada setiap perkara, setiap urusan, lahu ahammiyah, yang memiliki ahammiyah, kedudukan, kepentingan, ya. Wa kullu muallafin, demikian pula pada setiap muallaf, tulisan, setiap karangan yang lahu ahammiyah, yang memiliki kedudukan, walau qimah, dan memiliki qimah, nilai, yang memiliki apa? Nilai, ya. Wa kullu risalah, demikian pula setiap surat disunahkan memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hada, apa hukumnya hada itu? Iya, isim isyarah, di rofa, di nasab, di jer. Di ro langsung takut dia, takut ditipu. Dari mana antum tahu di jer? Kenapa tidak di kasroh? Pokoknya dia disiksa. Kenapa dia tidak di kasroh? Mabni, mantap. Alhamdulillah, bisa dia keluar semuanya. Falladzina la yabda'una mu'allafatihim. Samping ihsan, mu'allafatihim. Ihsan, mu'allafatihim. Iya. Falladina, kalau alladina mabni kan. La yabda'una mu'allafatihim. Belakangnya ihsan. Fa'il. Ada fa'il yang di kasroh. Ada fa'il yang bertandakan kasroh. Mu'allafatihim. Sampingnya. Abu Aisyah, mu'allafatihim. Gini dulu. Yabda'una, apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Af'alul khamsah, sahih akhir, mu'tal akhir. Af'alul khamsah. Ketahuilah kalau antum dapat af'alul khamsah, pasti sudah ada fa'ilnya. Karena af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif dan nun, waw dan nun, atau ya dan nun.
Alif, waw, ya itu fa'ilnya. Saya ulangi, alif, waw, ya itu adalah apa? Fa'ilnya. Nun alamat i'rabnya. Berarti kalau antum dapat af'alul khamsah, yang dicari sisa apa? Naibul. Yang dicari kalau sudah ada fa'ilnya, yang dicari maf'ulun bi. Paham kan? Jadi ingat itu. Kalau ada af'alul khamsah, pasti dia sudah punya fa'il. Yaitu siapa? Alif atau kalau alif, waw kalau waw, ya kalau ya. Setelahnya adalah maf'ulun bihnya. Berarti mu'allafatihim. Apa itu? Maf'ulun bih. Tapi kenapa ti? Kenapa tidak ta? Kan mansub. Bukan himnya, ti. Mu'allafati. Sampingnya isim mu'annas salim, jamak. Jamak mu'annas salim. Apa tanda nasabnya jamak mu'annas salim? Kasroh. Tanda nasabnya jamak mu'annas salim adalah apa? Kasroh. Makanya dia dibaca apa? Kasroh. Ingat itu. Alhamdulillah. La yabda'una mu'allafatihim wa rasailahum. Rasaila. Nama ini ti la lagi. Kenapa itu? Iya, kan tadi la yabda'una mu'allafatihim maf'ulun bih wa rasailahum. Kenapa rasailah? Ataf ke mana? Mu'allafatihim. Berarti mansub. Kenapa dia tidak dikasroh seperti mu'allafatihim? Dia baca rasailahum. Tidak ada tahu. Iya atau? Apa? Atau? Tapi dia isim mufrad. Tidak, dia jamak. Jamak taksir. Ini adalah jamak taksir. Kenapa beda harokat? Karena jamak mu'annas salim tanda nasabnya adalah kasroh, sementara jamak taksir tanda nasabnya adalah fathah. Jadi sama-sama mansub, tapi tandanya beda. Jelas kan? Tandanya beda. Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi yang antum perhatikan itu bukan harokatnya, tandanya, tapi kedudukannya. Itulah orang baca kitab. Iya. Warasailahum Bismillahirrahmanirrahim. Haulai taroku sunnata. As-sunnata. Haulai taroku sunnata. Maf'ulun bi. Mana fa'ilnya itu taroku? Iya, mana fa'ilnya? Wow. Kayak gini. Itu kan waw jamaah itu sebagai apa? Fa'il. Paham? Beda kalau waw yang mu'tal akhir, yad'u. Ini waw pada fi'il sahih. Kalau ada waw, berarti waw ini fa'il. Paham kan? Berarti ini taroku, wawnya fa'il. As-sunnata maf'ulun bi. An-nabawiyata. Nih. Dari mana antum tahu? Jangan sembarang. Ma'rifah. Alhamdulillah. Iya. Wal iktida'a. Iktida'a. Saudaraku. Atau kemana? Sunnah. Atau ke sunnata. Bi kitabillahi. Bi kitabi. Bi Allahi mudhaf nilai. Wa rubbama bisababi. Kenapa bi? Majrur. Dalika. Kenapa? Apa dia sebagai apa ini? Dalika. Iya, isim isyarah, tapi kedudukannya.
mudhofun ilaih. Kenapa saya tidak kasroh? Mabni. Bisa babi mudhof. Dalika mudhofun ilaih, tapi tidak dikasroh karena dalika mabni. Bisa babi dalika anna kutubahum. Saudaraku, kutubahum. Nah, kita yang ditunduk sekali. Giliran tak itu. Iya. Anna kutubahum. Hah? Ahsanta. Isim anna. Hadihi warosa ilahum. Hendak atau ke kutubahum. Laisa fiha barokatun. Barokatun. Isim apa? Isim laisa yang diakhirkan. Kan ada jar majrur depannya. Ada jar majrur, kan sama aja nih. Kan antara mubtada khobar sama dengan ini. Kalau antum dapat jar majrur kemudian ada isim diakhirkan, berarti itu kan mubtadanya. Nah, kalau masuk kana, isim kana, laisa isim laisa. Dipahami? Kan sama dengan ini, jar majrur. Paham gak nih? Jadi laisa fiha barokatun. Isimnya laisa. Li'annaha idza dakhalat. Apa? Baik. Walaisa fiha faidatun. Sebagai apa itu faidatun lagi? Khobarnya? Mubtada. Mana khobarnya? Iya, tapi apakah itu laisa, mana isimnya? Kalau ada kana saudari-saudarinya, inna saudari-saudarinya, bukan lagi namanya mubtada, tapi namanya apa? Isim kana, isim inna. Kan begitu? Paham kan? Jelasin. Berarti ini apa ini? Laisa fiha faedatun. Isimnya laisa, betul. Li'annaha ya idza khalat. Li'annaha idza khalat fi'il madhi pasti. Fi'il madhi itu benar? Dari mana tahu? Ada tak tanis sakinanya. Li'annaha idza khalat min bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atul faidati. Manzu'atu benar? Khobarnya inna. Kalau al faidati mudhofun ilai. Sampai situ dulu hari ini lagi. Alhamdulillah. Iya, wa ala hada. Di atas hal ini, di atas dasar inilah, karena bismillah tadi pembahasannya Masya Allah punya kedudukan yang sangat penting. Falladhi, maka yang orang-orang yang la yabda'un. Kenapa? Jami ajar temanmu, nanti saya ajar. Tidak Ji. Iya. Wa ala hadza, maka di atas hal ini, falladina, maka orang-orang yang la yabda'un, mereka yang tidak memulai, mereka yang karena bau mereka yang tidak memulai mu'allafatihim, tulisan-tulisan mereka, warasa ilahum, risalah mereka, bibis dengan bismillahirrahmanirrahim, haulai, mereka itu taroku, telah meninggalkan sunnah nabawiyah. Jadi orang yang tidak memulai dengan bismillah, mereka meninggalkan apa? Sunnah. Paham kan? Makanya kalau antum menulis risalah tulisan WA atau apapun, bukan assalamualaikum, tapi bismillah. Paham kan? Atau apakah lengkap atau sampai bismillah. Kapan ditinggalkan? Maka mereka lah telah meninggalkan sunnah nabawiyah. Wal iktida'a, dan mereka juga telah meninggalkan untuk mencontoh dengan kitabillah, kitab Allah Al-Quran.
Warubbama dan kadang bisa babi dalika dengan sebab itu anna bahwasannya kutubahum buku-buku mereka mereka ini maksudnya meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, warasailahum dan surat-surat mereka, risalah-risalah mereka, laisa fiha barokah, tidak ada padanya berkah. Lihat antum risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada muqaddimah yang panjang, hanya bismillahirrahmanirrahim, begitu saja, langsung i'lam rahimakallah. Lihat berkahnya. Sudah banyak yang menulis dan mengambil faedah darinya. Jadi dengan sebab tinggalkan bismillah itu tidak ada padanya berkah. Laisa fiha faedah, tidak ada padanya faedah. Li'annaha karena dia jika kholat kosong, jika kosong min dari bismillahirrahmanirrahim, dari bismillahirrahmanirrahim, fa innaha maka sungguhnya dia manzu'ah, diangkat, dicabut, dihilangkan al-faedah, faedahnya. Paham kan? Alhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.